Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama atau litigasi yang disusun oleh yang pertama ada Muhammad Haris Abdul Hakim, NIM 20302001. Yang kedua ada Novita Dwi Andini, NIM 20302040. Yang ketiga ada Rosa Amara Revina Putri, NIM 20302045. Dan yang keempat ada saya sendiri, Ahni Aulia Rahma, NIM 20302112. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana akhir atau ultimatum remedium setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi absolut pengadilan agama. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lembaga pengadilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam. Kompetensi pengadilan agama dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, infak, waris, sedekah, wasiat, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kompetensi relatif pengadilan agama. Kompetensi relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama, misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor wilayah hukum. Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tempat kedudukan setiap pengadilan agama ialah pada setiap kota madya atau ibu kota kabupaten. Berarti pada setiap kota madya atau kabupaten berdiri sebuah pengadilan agama. Dalam menentukan kompetensi relatif setiap peradilan agama, dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menemukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sertifikasi hakim ekonomi syariah. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim yang telah lulus sertifikasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti MUI, DSN, Basarnas, OJK, dan DPS.
Jadi, hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah. Untuk poin yang selanjutnya yaitu sumber hukum dalam penyelesaian ekonomi syariah. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat pula disebut sebagai asal-muasal hukum. Adapun sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu sumber formil dan sumber material, yang akan saya jelaskan juga. Untuk sumber hukum formil atau bentuk-bentuk di mana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagaimana hukum positif di suatu negara. Hukum formil yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah telah diatur sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk yang selanjutnya, sumber hukum material adalah untuk yang selanjutnya yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber dari mana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum diambil. Sumber hukum material merupakan sumber yang dilihat dari segi isinya, dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum. Adapun pada lingkungan pengadilan agama, sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Sedangkan sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis, adalah isi perjanjian, undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.